Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Al-Hadi, NIM E 2019-3137. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Ekonomi Terbuka Makro Ekonomi Islam. Nah, baik, langsung ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada model perekonomian terbuka. Kebijakan fiskal Islami. Nah, kebijakan fiskal artinya sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau pajak pembelanjaan, atau konsep makro disebut dengan government expenditure. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menunjukkan kesejahteraan dengan tetap menjaga kehidupan, intelektualitas, kekayaan, kepemilikan, dan keimanan. Sedangkan dalam perekonomian sekuler semata-mata bertujuan untuk kebutuhan hidup tanpa memandang kebutuhan keimanan, yaitu lebih kepada pengalokasian sumber daya secara efisien sehingga tercapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan terjadinya distribusi baik pendapatan maupun kepemilikan. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal menjadi penting dengan tidak dikenalnya sistem bunga. Kebijakan fiskal pada masa Nabi dan Khalifah diselenggarakan melalui aktivitas Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang bertugas mengumpulkan harta negara diperoleh dari umat Islam sendiri atau di rampasan perang. Nah, yang B yaitu voluntary sektor dalam sistem ekonomi Islam. Nah, sektor ekonomi Islam meliputi sektor wajib dan sukarela. Untuk sektor wajib dikenal konsep zakat yang dibebankan kepada orang yang telah memenuhi nisab atas kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan sektor sukarela dikenal dengan konsep infak, sedekah, dan wakaf. Komponen ini merupakan bagian yang termasuk dalam kebijakan fiskal. Suatu hal yang unik jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional adalah bahwa pada ekonomi konvensional tidak dikenal adanya sektor sukarela dalam ekonomi. Nah, wakaf sebagai salah satu komponen fiskal yang bersifat sukarela tidak ada pernyataan yang jelas dan tegas disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf. Salah satunya adalah firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Dan yang kedua yaitu perekonomian terbuka, ekspor impor atau kurs. Nah, yang A, perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup adalah model perekonomian yang pelakunya khususnya produsen dan konsumen secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Nah, dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak. Mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli. Nah, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut. Nah, untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumen ini secara efektif, maka sistem perekonomian memerlukan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga perbankan, lembaga penjamin, lembaga pegadaian, atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Nah, lembaga perbankan peranannya sangat
vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat. Nah, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan yang lainnya. Nah, hal ini dikatakan ekonomi pasar tertutup karena di dalamnya belum termasuk yang luar negeri dalam sistem ekonomi tersebut. Nah, yang B selanjutnya pada sistem ekonomi yang terbuka. Nah, pada sistem ekonomi yang terbuka terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagang dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Nah, dalam model tersebut, ini jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu atau the borderless economy yang disebut dengan the global economy. Dengan memasukkan sektor luar negeri ke dalam model perhitungan pendapatan nasional, berarti kita menajihkan dua variabel dalam model perekonomian tiga sektor, yaitu variabel ekspor lambang X dan variabel impor lambang M. Dengan demikian untuk menghitung pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian terbuka dilakukan dengan jalan menyamakan antara sisi pandang dan sisi pengeluaran. Dalam sistem perekonomian terbuka, pengeluaran untuk impor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu apakah impor itu tergantung dari variabel lain atau tidak. Untuk impor, yang nilai tetap dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan M, di mana MO adalah besarnya impor, sedangkan impor yang nilainya tergantung dari besarnya kecil pendapatan dirumuskan sebagai M sama dengan MO plus MY, di mana Y adalah pendapatan dan M adalah marginal property to import. Menurut Teddy Herianto, tolak ukur yang baik untuk menilai kadar keterbukaan suatu perekonomian adalah rasio ekspor dan impor terhadap total GNP. Nah, yang ketiga yaitu neraca pembayaran internasional. Sebagai permasalahan ekonomi dewasa ini, sebagian besar sangat terkait dengan permasalahan defisit neraca pembayaran dan utang atau kredit luar negerinya. Nah, neraca pembayaran internasional atau International Balance of Payment suatu negara merupakan laporan keuangan negara yang bersangkutan atas semua transaksi ekonomi dengan negara-negara lain yang disusun secara sistematis. Neraca ini menghitung dan mencatat semua arus barang, jasa, dan modal antara suatu negara dengan negara yang lain. Nah, neraca pembayaran luar negeri suatu negara pada umumnya dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu transaksi berjalan atau current account, yang kedua neraca modal atau capital account, yang ketiga penyimpangan statistik, yang keempat penyelesaian resmi atau official settlement. Nah, sejarah menunjukkan bahwa setiap negara cenderung untuk memiliki beberapa tahapan dalam neraca pembayaran. Mereka mulai dari negara debitur muda hingga dengan kreditur madya. Nah, yang pertama, negara debitur muda. Dalam tahapan ini, suatu negara lebih banyak mengekspor daripada mengekspor. Nah, yang B yaitu negara debitur madya. Dalam tahapan ini, neraca perdagangan suatu negara telah surplus, akan tetapi pertumbuhan dividen dan bunga yang harus dibayarkan untuk pinjaman luar negeri menjadikan saldo neraca modalnya kurang seimbang. Yang ketiga yaitu neraca kreditur muda. Dalam masa ini, suatu negara mengembangkan ekspornya
secara luar biasa. Negara meminjamkan uang kepada negara-negara lain. Nah, yang keempat yaitu negara kreditur matia. Pada tahapan ini, pendapatan modal dan investasi luar negeri memberikan surplus cukup besar terhadap pos tak tampak, yang kemudian diseimbangkan dengan defisit neraca perdagangan, nilai ekspor dan impor yang terlihat dalam saldo transaksi berjalan. Dipengaruhi oleh kurs mata uang yang digunakan. Selain itu, kekuatan nilai tukar atau kurs akan mempengaruhi nilai ekspor atau impor dari suatu negara terhadap negara lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.